Oke, sekarang jatahnya pengunjung, audiens. Silakan, karena tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan kunci, pokok bahasan. Kalau masih ada yang kurang atau ingin lebih tahu lebih lanjut, silakan audiens kalau ada yang mau bertanya. Halo. Ya, adakah? Ayo, tiga dulu. Pertama. Ya, bagaimana? Ada yang mau bertanya nggak? Ini terlalu jelas atau gimana nih? Hah? Ya, boleh, silakan. Kalau ada, ya boleh, silakan Mas di belakang, dekat sini. Perkenalan, kalau berkenan dari mana silakan, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Kalau asalnya saya dari Bandung sih, cuma lagi ada kegiatan di Jogja. Saya pengen tanya terkait persampahan. Kalau di Bandung kan dia ada forum diskusi antar berbagai ekspertis gitu. Bahkan dari dosen ada founder juga yang lain gitu kan. Saya pengen tanya terkait di Jogja itu bagaimana kondisinya, apakah ada forum diskusi seperti itu? Even mungkin dari ini ya forum online itu WhatsApp group atau apa yang apakah ada di Jogja gitu kan? Lalu yang kedua adalah saya tadi belum lihat atau belum mulai dari awal, jadinya saya nggak tahu apakah udah disebutkan atau belum. Terkait masalah sampah di Jogja tuh saat ini tuh bagaimana gitu? Kan waktu itu di sebelum akhir tahun kan ini ya ada penutupan TPA Piungan gitu. Itu sekarang itu kondisinya bagaimana gitu? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada forum-forum ya dari mahasiswa atau dosen? Untuk itu mungkin saya kurang paham ya, kurang tahu. Tapi kalau dari pihak Rapel sendiri kan kita perusahaan swasta ya, Mas. Kita coba kolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah DLH. Di sana kita biasanya memberikan sosialisasi di setiap kelurahan, bahkan kecamatan, perwakilan di situ dari semua dukuh dikumpulkan, kita berikan proposal, kita berikan edukasi ngapain sih, kenapa sih kok kita mesti ngurusin sampah, mesti ngumpulin sampah, buka-buka bank sampah itu kenapa, seperti itu. Terus kita juga cerita kalau kita hanya punya satu-satunya TPA, yaitu TPA Piungan. Yang TPA Piungan itu kondisinya udah kritis, sudah nggak bisa dibuangin lagi. Kondisinya udah numpuk sampai tadinya dalamnya itu 75 meter ke bawah nih, sekarang udah sampai 140 meter ke atas. Jadi udah tinggi banget. Itu juga kalau mau dipaksakan ditumpuk-tumpuk terus, nanti juga bahayanya juga akan ada ledakan gas metan, terus ada bencana yang lain juga seperti itu. Nah dari situ kita coba untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sampahmu itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab pemerintah atau kamu berhenti untuk menyalahkan pemerintah. Mereka hanya bisa memberikan sarana prasarana, memberikan fasilitas, tapi semua kembali lagi ke kita ya, ke masyarakat sendiri, kesadaran itu yang paling penting. Nah di situ kita coba dari pemerintah sendiri membuat program yang namanya Bantul Bersih Sampah 2025. Terus yang di kota juga sama. Nah dari situ kita coba untuk memberikan meminimalis di mana sampah yang nantinya akan timbul dan dibuang sembarangan itu, kita coba untuk kita buka bank sampah. Dan sekarang ada banyak sekali TPS 3R yang di sana sudah ada pengelolaan sampahnya. Walaupun untuk residunya mereka masih menggunakan insinerator sederhana yang udaranya juga masih ada polusi sih. Tapi setidaknya dengan adanya bank sampah dan TPS 3R ini mengurangi, atau bahkan kita memang dipaksa untuk mandiri, untuk tidak bergantung lagi pada TPA, karena TPA ini sekarang sudah benar-benar tutup. Walaupun udah ada TPA baru di sebelah selatan itu langsung setahun udah penuh seperti itu.
Nah dari situ kita coba masuk ke tiap kelurahan, tiap kecamatan, dan sekarang sudah banyak atau sudah ada ratusan bank sampah yang terbentuk. Dan kita cari off-taker, kita cari buyer-buyer yang bisa membeli sampah yang mereka tampung. Dan untuk pupuknya kita coba kerjasama kembali dengan DLH, karena DLH juga urusannya dengan perkotaan, taman, mungkin pupuknya bisa dibeli lagi oleh mereka untuk digunakan pupuk sebagai pupuk. Tadi pertanyaan yang kedua gimana Mas? Kondisi saat ini tidak berbeda. Kondisi saat ini ya, yang namanya Rapel itu kan perusahaan swasta kecil ya Mas ya, jadi kita itu bergantung pada investor. Untuk edukasi menyeluruh ke seluruh Jogja itu kita belum maksimal. Dan kita juga tahu ya Jogja itu adalah kota wisata. Nah, kita nggak bisa yang namanya mengkoordinir atau mencoba untuk supaya turis ya, wisatawan yang datang ke Jogja itu membawa pulang sampahnya kan nggak mungkin. Di mana banyak sampah di situ, di mana banyak wisatawan yang datang, sampah itu tidak bertumpuk. Dan tumpuknya itu di pos-pos yang seperti tempat-tempat wisata seperti itu. Terus ini juga di pemukiman yang padat penduduk, yang tidak ada lahan untuk mengolah sampah organik, bahkan ada yang kurang kesadarannya sehingga masih ada sampah-sampah yang dibuang-buang di pinggir jalan seperti itu. Kalau virus juga ya Mas. Dari situ mungkin yang kita lakukan ke depannya dari Rapel sendiri mungkin akan coba untuk kolaborasi lagi dengan pemerintah, gimana caranya supaya dari masyarakatnya itu sendiri akan disalurkan, akan coba diarahkan untuk ke TPS 3R seperti itu. Karena apa ya Mas, bilang memilah itu gampang, satu kata memilah, tapi pelaksanaannya yang sulit. Dari pemerintah udah kasih regulasi nih, tapi pengawalannya ke bawah kurang kuat, kurang tepat. Yang mereka lakukan kayak polisi lingkungan ya, yang saya tahu itu dari pertanyaan kelurahan bilang polisi lingkungan hanya bertugas memberikan informasi ke DLH kalau di sini ada tumpukan sampah nih, dari mobil kuning dam itu ngambil, dibuang ke TPA terus dikasih banner. Itu saya orang yang pertama kali nggak setuju. Semakin banyak banner, kita saingan sama yang kampanye ya, banyak sekali banner. Kalau bannernya udah rusak, udah sobek, akhirnya juga ngambil sampah. Yang paling penting ada penyadaran masyarakatnya dengan cara, menurut saya nih, kita beri sanksi sosial. Kedapatan kamu buang sampah sembarangan, kita beri sanksi sosial, mungkin kamu bikinin tempat sampah, kamu didenda sekian dan uangnya itu nanti buat komposter atau bagaimana, disaksikan orang banyak, jadi biar ada efek jerahnya. Kayak kita pertama kali COVID pakai masker itu kan kayak kita nggak pakai helm kan, ada sanksinya. Harapan saya seperti itu, semoga nanti dari pihak pemerintah peraturannya lebih ditegaskan lagi, tidak hanya mengambil sampah yang tersebar terus dikasih banner, tapi lebih ke ada sanksi sosialnya juga supaya ada efek jerah. Itu Mas. Terima kasih. Itu BTW itu pertanyaan ke pegiat persampahan juga ya sebenarnya. Mungkin kalau kita bicara di sini itu bisnis. Di belakang ada Mbak Agnes, nanti bisa ditanyakan juga ya. Itu Mbak Agnes sudah kemana-mana juga soal jaringan sampah. Halo Mbak. Ya nanti ada yang mau nanya nih Mbak. Begitu. Sebenarnya begini, mungkin yang dimaksud Mas Adi di Bandung BJBS gitu ya. Iya, ada BJBS. Ya, mungkin belum ada yang benar-benar seperti BJBS kalau di Jogja atau DIY. Tapi ada beberapa inilah kumpulan mengenai persampahan. Misalnya kalau dampingan DLH itu ada FBS, jadi Forum Bank Sampah Sekota Yogyakarta itu ada forumnya, tingkat kota, tingkat kecamatan, dan ada fasilitator kelurahannya, begitu. Pun di kabupaten pun ataupun di tingkat DIY sebenarnya ada JPSM, jejaring pengelola sampah mandiri, dan itu tidak hanya bank sampah tapi ada pengelola lainnya. Terus adalah beberapa
namanya kumpulan-kumpulan organisasi maupun komunitas yang suka ngumpul-ngumpul berkaitan dengan persampahan, termasuk yang suka ngasih-ngasih policy brief seperti itu. Gitu. Nanti apa namanya? Ya nantilah kita bisa ngobrol lebih lanjut mengenai sebenarnya pegiat persampahan apa saja maupun lihat pameran. Dan still juga ya mungkin sebenarnya kita tadinya ada 4 narasumber. Salah satunya itu adalah Pak Hijrah. Ya, oke, ketahuan deh. Pak Hijrah itu ini ya, apa namanya? Kalau secara usaha punya project butik daur ulang, tapi beliau juga merupakan kepala JPSM Sleman gitu. Nah, jadi kalau beliau bisa hadir, tadinya bisa hadir itu ya memang kita akan ceritakan juga mengenai JPSM maupun soal project butik itu, soal produk daur ulang, maupun beliau juga seorang dosen, jadi itu dari sektor akademisi juga gitu sih. Itu sektor yang hilang di pembicaraan hari ini. Begitu, mungkin Mas, nanti kita bisa ini lebih lanjut. Ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Ya, oke, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya dapat dari Telaret Bandung. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu terkait pangan ya, dari Bu Dian. Yang ingin saya tanyakan yaitu sejauh mana skala produksi pangan yang ada di Wintaus, karena yang barusan mungkin saya lihat di internet itu skalanya dusun itu di Wintaus itu. Nah kemudian kan tadi sedikit disinggung terkait konsumsi yang berkaitan dengan pangan global. Nah itu apakah ada upaya untuk dari skala pangan lokal tersebut itu bisa mungkin nasional ataupun merambah ke global. Kemudian yang kedua itu terkait turisme hijau. Itu ini berdasarkan pengalaman ya Mas, karena kebetulan itu saya kan pernah semacam melakukan riset awal itu di Kelurahan Pamioro itu berkaitan dengan ekoreparian. Nah itu dari masyarakatnya itu kan sempat melakukan wawancara. Nah itu merasa ketika mau mengembangkan turisme hijau itu semacam terganggu dari segi penghasilan, karena dari masyarakat sudah terbiasa dengan istilahnya pekerjaan tetapnya. Nah untuk meluangkan waktu membangun turisme hijau itu mereka sedikit istilahnya terganggu, artinya malah menjadi tidak optimal. Nah itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Mas Dava. Jadi kalau nanya skala, saya jelasin dulu. Jadi tujuannya kita membangun pangan lokal itu bukan berarti kita pengen menggantikan sistem pangan global. Maksudnya memproduksi banyak pabrik besar gitu, menggantikan raksasa yang lain gitu. Tidak ingin menyaingi raksasa yang lain. Jadi biar kita tetap menjadi produsen yang kecil aja. Karena kita yakin dengan memproduksi yang kecil, kita akan memproduksi yang dampaknya juga nggak terlalu besar. Nah, terus gimana dengan kecukupan pangan nasional, apalagi dunia? Itu kan yang harus dipikirkan oleh setiap daerah. Karena kita percaya kalau prinsip bioregionalism itu nanti belajar lagi kita tentang bioregionalism. Jadi setiap daerah itu punya sumber daya genetik yang bisa dikembangkan untuk memenuhi pangan di daerah itu. Nah masalahnya itu sengaja ditutup secara politis, gitu ya, untuk kepentingan politik pangan kita. Jadi pangan itu juga dipolitisasi supaya kita bisa impor, kita ketergantungan pangan itu juga satu masalah yang lain. Tapi intinya tantangannya adalah kalau secara makro kebijakan kita itu cenderung menyeragamkan pangan. Jadi justru banyak kebijakan yang menutup sumber daya genetik di tiap daerah. Padahal kalau prinsip sistem pangan lokal itu justru malah bisa ya setiap daerah, setiap dusun itu memproduksi pangan yang bisa mencukupi mereka sendiri, daerah itu sendiri. Jadi bukan kita ingin meningkatkan skala sampai bisa mencukupi seluruh Indonesia, bukan begitu prinsip. Kalau kayak gitu apa bedanya dengan sistem pangan industri? Gitu. Prinsipnya gitu. Begitu Mas Dava? Atur nuwun.
Oke, terima kasih Mas Dasko pertanyaannya. Wah, jadi dinas pariwisata sekarang, ngurusi desa wisata. Oke, sedikit sharing aja bahwa untuk saat ini memang Subuki banyak kayak mengembangkan desa wisata juga, termasuk kemarin baru aja akhir tahun berkolaborasi dengan salah satu online travel agency untuk pengembangan jagoan pariwisata. Jadi kembali lagi bahwa desa seperti tadi mengganggu dan sebagainya, sebenarnya itu bisa kita masyarakat itu tidak mengikuti tamu, tapi pengunjung itu dilibatkan dalam proses keseharian dari masyarakat desa. Jadi istilahnya mengganggunya itu tidak terlalu banyak. Jadi konsep desa wisata itu kita kembalikan ke wisata desa, bukan hanya desa wisata tapi wisata desa. Jadi kayak masyarakatnya ya ikut aja Pak D ke sawah atau Pak D ke kebun atau bercocok tanam atau manen ataupun seperti itu. Jadi pengunjung atau wisatawan itu berwisata tidak ke sesuatu hal yang sengaja dibuat-buat. Jadi tidak sesuatu hal yang artifisial, tapi memang sudah ada di sana dan menjadi keseharian masyarakat sana. Karena itu kembali lagi, ketika sesuatu hal itu sudah mulai terlalu dibuat-buat, pada akhirnya itu tidak sustain lagi. Jadi itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada Mas Agus. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Zahwa, asalnya dari Kota Gede. Saya ingin bertanya kepada Bu Diah. Tadi kan seperti yang sudah disampaikan, sekolah pariwisata ini berbasis kepada lingkungan. Dan tadi disampaikan juga masyarakatnya kebanyakan hidup di wilayah khas Gunung Sewu di Gunung Kidul. Nah, kemudian ada berita yang sedang hangat bahwa akan ada pembangunan di wilayah khas di Gunung Kidul gitu, yang dapat merusak lingkungan, dan pasti kemungkinan besar juga sekolah pariwisata ini akan menerima dampak dari pembangunan tersebut. Kemudian yang ingin saya sampaikan, yang saya tanyakan, langkah apa yang dilakukan oleh komunitas pariwisata untuk menghadapi pembangunan di wilayah kars yang nantinya akan mengancam kelestarian lingkungan. Terima kasih. Sebenarnya rencana itu belum diluncurkan, kita sudah menghadapi banyak persoalannya. Jadi misalnya sekarang dibukanya banyak pantai-pantai di Gunung Kidul. Dulu sebelum ada pantai-pantai di Gunung Kidul, jalanan tidak seramai sekarang, tidak ada jalur lintas selatan, kemudian tidak banyak hotel, tidak banyak tempat wisata yang dibuka, tidak ada desa dan sebagainya. Ternyata dengan kondisi begitu aja, dampaknya udah luar biasa. Pertama, misalnya dengan dibangunnya jalan ngepras beberapa gunung di tempat kami, itu ruang hidup bagi aneka satwa liar itu hilang. Jadi sampai sekarang belum ada solusi yang definitif, solusi yang benar-benar nangani masalah itu, sehingga sekarang banyak sekali hewan-hewan yang turun ke perkampungan, salah satunya di kampung kami. Jadi belum kebijakan untuk meniadakan mengurangi luasan kars itu ya, yang tadi ditanyakan Mbak. Itu dengan kebijakan membuka diri untuk bisa dikunjungi wisata massal, itu aja sudah sangat mengganggu. Jadi sekarang karena banyak monyet, ular